kebutuhan sama kepinginan itu harus tahu mas. Harus bisa membedakan mas. Makanya ya butuhkan ketenangan di musim-musim seperti ini, butuhkan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas tentang tantangan atau kendala-kendala yang kerap dihadapi di musim penghujan. Akan kita coba bahas dengan bagaimana cara pengendaliannya sehingga tanaman tetap sehat, aman, dan bisa panen maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin. Dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah memasuki musim penghujan, termasuk hari ini alhamdulillah diberikan berkah dengan turunnya air hujan. Kemudian harga untuk saat ini pun juga mulai stabil di angka yang lumayan fantastis gitu. Kenaikan harga tentunya akibat dari resiko kegagalan yang sangat tinggi. Untuk khususnya dalam budidaya tanaman cabai, biasanya tanaman mulai terserang layu, kemudian busuk batang, kemudian antraknos. Alhamdulillah di lahan ini bisa dikategorikan masih sangat aman. Padahal untuk perawatan di lahan ini kategorinya masih sangat minim. Kemudian ini akan juga menjawab terkait dengan kendala yang teman-teman hadapi. Biasanya teman-teman mengeluhkan sudah menggunakan berbagai fungisida, tetapi efektivitasnya kenapa sangat minim atau serangan penyakitnya itu tetap tinggi. Ternyata bukan hanya fungisida yang perlu kita berikan untuk mengendalikan penyakit, tetapi ada beberapa unsur atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya tanaman kita bisa sehat walafiat. Penasaran tips dan triknya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang guru kita, Mas Rohmat Darminto, di mana beliau sering tayang di channel Mitra Bertani TV karena keilmuannya yang tidak ada habisnya kalau kita gali terus-menerus. Tentunya akan banyak hal-hal baru yang akan kita dapat dari Mas Rohmat Darminto ini. Gimana kabarnya ini Mas Minto? Alhamdulillah sehat Pak. Dan sedang panen ini? Amin. Di harga yang sedang bagus seperti ini, alhamdulillah Mas Minto panen nih Mas. Panen ya Mas. Kalau untuk varietasnya ini apa ini Mas? Rawit merah tipe ori, untuk merek dagangnya Drone Mas. Drone Tavi. Drone Tavi ya. Drone Tavi. Kalau sampai sejauh ini menurut Mas Minto Drone Tavi itu seperti apa? Kalau dari judul ya Mas, sudah Tavi itu ya dari segi virus Gemini paling dari 2000 tanaman ini sekitar cuma ada 3 Mas. Jadi 3 biji. Iya, 3 biji. Aman, aman lah. Aman. Ya. Ketahanan virusnya terbukti ya, terbukti, aman. Ya, kalau yang lain mungkin plus dan minusnya? Kalau plus yang lain ini untuk di serangan hama itu saya bilang ini masih apa ya Mas, masuk lah gitu Mas, jadi tahan gitu. Kalau untuk di buahnya juga lebat, banyak yang nyantol-nyantol ini Mas, full gitu. Terus kalau kelemahannya ini ya Mas, karena ya masih menurut saya ya rata-rata di produk Tavi itu masih beranjok Mas. Jadi kan keseragaman buahnya? Buah masih, tapi saya bisa maklumi lah itu. Tapi pada dasarnya tadi kekuatan virusnya itu alhamdulillah sesuai dengan namanya. Ya. Kemudian ketahanan terhadap serangan hama penyakit alhamdulillah juga masih lumayan tahan. Masih bisa diatasi Mas. Kelemahannya tadi di keseragaman buahnya yang mungkin kurang begitu maksimal, dan ini memang standarnya Tavi pada umumnya kelemahannya masih seperti itu ya Mas? Iya, memang dari beberapa petani yang pernah saya
main kunjungi itu untuk mau merek dagang apapun masih belum bisa kemurniannya Mas, masih belum bisa 100% gitu. Tapi kalau dari kualitas buahnya Mas, misalkan dari diameternya, kemudian dari ketebalan kulit buahnya, kemudian daya simpannya gimana? Kalau untuk kualitas buah masih ini Mas, masih bagus lah. Ini juga besarnya juga bobotnya juga masuk Mas di 3 gram lah. Kalau beratnya itu udah masih masuk lah. Beratnya masuk. Kalau ketebalan kulit nggak bisa ngukurnya. Tapi nggak ada komplain, misalkan dari daya simpannya. Sejauh ini belum nggak ada Mas. Oke, jadi sejauh ini di buahnya tidak bermasalah, kemudian produktivitasnya juga lumayan tinggi. Iya lumayan tinggi ini Mas. Cuma ya ini karena agak belum apa. Ini kan baru mulai petik Mas, jadi belum kelihatan merahnya gitu. Baru petikan awal ya Mas. Baru petikan awal. Dan ini baru dipetik karena kelihatannya yang merah belum ada ini. Iya kemarin Mas. Oh baru kemarin itu. Ya. Jadi pantas saja yang merah belum begitu banyak itu. Tapi sejauh ini Mas, kalau dilihat secara kasat mata kan tingkat keamanannya menurut saya lumayan aman itu. Di kelasnya mungkin Tavi, kemudian intensitas hujan kan saat ini kan sangat tinggi. Iya Mas, kalau untuk di jamur itu saya rasa ya kita kembali lagi ke awal Mas. Jadi apa ya sebetulnya itu kan sebetulnya masalah klasik dari dulu kan, mau itu Tavi mau itu hibrida F1 ya kita tahu di bulan-bulan November itu kan udah mulai hujan Mas. Jadi sebetulnya ya kita harus antisipasi dari awal Mas. Antisipasi sejak dini ya Mas? Iya. Dan dari tahun ke tahun ya memang polanya seperti itu. Iya polanya sama. Jadi ya penyakit yang dihadapi juga sama gitu. Sebenarnya sudah bisa ditebak ya. Jadi di Desember, Januari, Februari mungkin harga kemungkinan tinggi gitu. Yeah. Tapi memang cuacanya cuma lumayan ekstrim, hampir setiap hari diguyur air hujan dengan intensitas yang sangat rapat dan curah hujan yang sangat tinggi. Betul sekali Mas. Nanti tantangannya adalah si serangan jamur ya Mas. Jamur ya. Dan untuk mengobati mungkin tingkat efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Sebisa mungkin dimulai dari pencegahan. Betul Mas. Jadi kalau saya itu mungkin orang melihat seperti ini, tapi prosesnya tuh jauh Mas. Jauh sebelum saya mau menanam ini itu sudah saya pikirkan di bulan berapa saya harus nanam ini itu. Jadi apa ya ancang-ancangnya udah lama gitu Mas. Jadi apa yang harus saya persiapkan. Gitu. Jadi memang dimulai persiapan sejak dini, kemudian menghitung waktu tanam, kapan panen, dengan resikonya juga sudah harus dipertimbangkan matang-matang ya. Iya harus matang-matang kan. Karena gimana kita bisa mendapatkan apa ya harga itu ya di bulan-bulan ini Mas. Memang ya sama dengan tantangannya itu berat gitu. Konsekuensinya juga lumayan. Ya, makanya harus kita jauh-jauh hari harus kita rencanakan Mas. Persiapan yang mungkin bisa dilakukan oleh Mas Minto sampai sejauh ini sehingga tanamannya masih aman itu apa? Kalau dilihat kan kayaknya ini bukan lahan baru ya Mas ya? Ini janda 3 kali Mas. Jadi ini kan riwayatnya, saya cerita riwayatnya dulu tahun lalu itu saya tanamin cabai Mas, tipe ori juga. Habis setelah itu saya bongkar, masa cuma bongkar mulsa, saya tambahin pupuk, saya tanemin timun dulu Mas. Timun terus baru ini. Nah, kenapa timun? Ya karena kan kita harus bisa memaksimalkan proses fermentasi dari pupuk itu Mas. Jadi biar dia dimakan timun dulu lah, biar dia lebih pupuknya lebih adem dulu. Bahasa kasarannya seperti itu. Jadi sembari menunggu pupuknya ini siap, ditanami timun. Jadi menunggu tapi menghasilkan. Iya. Nggak ada nganggurnya gitu ya. Jadi ini baru ditanami tanaman cabai. Nah persiapan awal selain dengan proses pendiaman itu, misalkan pupuknya atau mungkin sebelum tanam perlu diapakan atau gimana? Ya setelah timun selesai kan cuma saya bersihin aja tuh Mas lubang, ya bersihin dari gulma dari apa itu dari bekas timunnya juga. Terus saya lubangin itu gejok kalau berawasan itu saya kasih cuma pupuk aja Mas, pupuk kompos ini saya cuma habis sekitar 3 karung kecil itu Mas. Nah setelah itu saya kocor pakai ini Mas, power soil sama biosigma Mas. Jadi misalnya saya paginya mau ngocor itu malamnya sudah saya siapkan, sudah saya aduk, saya campur, saya diamkan semalam, baru paginya saya eksekusi Mas. Nah itu setelah itu saya diamkan dulu Mas seminggu baru saya tanamin. Jadi proses pemberian trichodermata di biosigma dan asam humat itu tidak langsung campur di lahan langsung dikocor itu tidak. Tapi dibuat larutan dulu, kemudian didiamkan selama 1 malam, baru keesokan harinya disiramkan. Betul Mas. Ya kalau bahasa orang-orang katanya sih jamurnya dibangunkan dulu Mas. Itu masih tidur ya Mas ya? Iya masih tidur itu, masih mimpi Mas.
Jadi dibangunkan dulu tadi dengan asam humat dikombinasikan dengan trichoderma ya Mas. Iya Mas. Nah, kemudian didiamkan, baru diaplikasikan, dikocorkan di lubang tanam. Mas. Harus 1 minggu setelahnya Baru saya tanam. Kenapa harus dikocor menggunakan trichoderma dan asam humat di awal? Karena pertimbangan di musim hujan Mas. Memang saya nanamnya di musim kemarau, tapi kan nanti pada endingnya dipanen atau yang masa-masa kita mendapatkan hasil itu di musim hujan Mas. Jadi memang harus kita persiapkan Mas itu. Yang dimaksud persiapan sedini mungkin itu ya Mas ya. Termasuk itu. Jadi dari awal memang agensi hayati sudah dimasukkan. Iya. Kalau perlakuan pupuk misalkan pupuk kimia atau pupuk kandangnya itu ada misalkan difermentasi terlebih dahulu atau tadi pendiaman selama untuk budidaya tanaman timun itu pupuk kimianya atau pupuk kandangnya sudah dimasukkan atau gimana Mas? Jadi proses pemberian pupuk kandang sama pupuk kimia itu pas sebelum tanam timun Mas. Jadi setelah mau kita tanam cabai ya cuma itu aja, cuma yang ditugal itu cuma kita kasih kompos sama kocor biosikima sama worsoil aja Mas. Cuma itu aja. Jadi tidak ada proses yang ribet ya Mas ya? Tidak ada. Oke, setelah itu kemudian di penanaman Mas, di saat ini selain di pupuk awal yang perlu disiapkan apa lagi Mas? Yang perlu disiapkan sebetulnya mental Mas. Mental. Jadi ini tanaman saya ini sampai di generatif itu belum saya kocor Mas. Jadi saya diamkan aja tuh sampai banyak tetangga atau orang itu bilang, "Ih, tanaman kok keriting jelek gitu." Karena ya itu tadi kita harus fokus disiplin Mas, karena anomali cuacanya itu kan ya kita kan pasti punya prediksi Mas, itu nanti curah hujannya akan tinggi dengan tingkat keasamannya juga tinggi. Makanya tanaman itu saya siksa dulu gitu biar dia batangnya itu ngayu Mas. Kalau dia keras ngayu itu kan ya jamur kayaknya berat gitu mau nembus gitu loh. Itu maksudnya di situ sih disiksa gitu. Jadi dibuat prihatin dulu. Betul. Itu tujuannya adalah membentuk vigor tanamannya ini benar-benar seimbang gitu. Jadi yang besar itu bukan hanya jaringan gabusnya, tetapi kayunya bisa tebal dan kuat. Karena secara otomatis ketika batang itu kuat, insya Allah ketahanannya juga akan kuat ya. Iya Mas, makanya kan juga bisa dibuktikan kan ini banyak yang ya rata-rata kalau sekarang kan banyak yang layu tumbang anak busuk batang ya. Ini ada tapi masih alhamdulillah Mas. Jadi presentasenya masih sangat minim. Masih minim. Tanaman ini dibuat prihatin atau diterbiasakan. Jadi di awal memang untuk pertumbuhannya itu tidak diset untuk cepat langsung tumbuh gitu ya Mas ya. Betul, ya. Tapi mencoba menjaga keseimbangan, kemudian pembentukan batangnya ini supaya kokoh, kemudian kayunya bisa tebal. Dan itu adalah bagian dari antisipasi untuk pencegahan layu. Dan alhamdulillah sampai saat ini terbukti gitu ya Mas. Iya Mas. Jadi di awal itu tidak melakukan pengocoran? Tidak Mas. Saya justru pengocoran tuh di umur kalau nggak salah ingat itu sekitar 80 hari Mas. 80 hari. Itu pun saya harus, kan saya mengocor tuh sebetulnya udah masuk musim penghujan Mas. Saya berpikir, wah ini gimana nih saya mengocor nih, kan dilema kan, kalau nanti di pupuk kimia rawan layu, rawan kena jamur, tapi kalau nggak tambahin nutrisi gimana mereka mau berproduksi. Akhirnya saya mencari pupuk yang memang benar-benar aman. Akhirnya saya menemukan itu Mas, Impresol itu Mas, kandungannya kan asam humat plus kalium ya. Akhirnya itu pun saya juga nggak berani frontal Mas, jadi saya tes dulu tiga bedeng lah gitu, 3 bedeng aman. Seminggu setelahnya saya 1 petak saya kocorkan aman. Selang 5 hari baru semua sembuh. Jadi saya nggak berani frontal juga Mas. Karena pada umumnya memang petani lumayan takut untuk melakukan pemupukan khususnya pupuk kimia di musim penghujan. Betul Mas, betul itu yang. Tapi di sisi lain juga kita berpikir lah, kalau nggak ditambahin nutrisi gimana nanti untuk membuat dia berproduksi dan dia membuat imun tanaman. Sedangkan imun itu kan juga dari nutrisi Mas. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan di awal pemberian nutrisinya tidak maksimal ya, untuk pengocoran dan pemupukan kan tidak bisa maksimal. Iya. Kalau itu tidak diberikan pupuk ya tetap kurang bisa. Kurang maksimal, iya. Tapi satu sisi dilema ketika memberikan pupuk kimia biasanya dampaknya di ketahanan tanaman, mungkin di kelayuan atau busuk batang atau antraknos biasanya juga mengikuti itu. Iya Mas, biasanya kalau kita pupuk apalagi dengan pupuk yang ber-N tinggi itu kan nanti batangnya itu kan berubah menjadi hijau lebih lunak
kena gitu Mas. Jadi kan dia mudah sekali jamur masuk gitu lah. Tapi penggunaan Impresol ini menurut Mas Minto efektif ya? Menurut saya sangat efektif Mas, dari tingkat pertumbuhannya juga dia bisa menggantikan pupuk, bukan menggantikan sih maksudnya bisa menjadi solusi lah untuk musim hujan itu aman lah kalau kocar Impresol. Jadi di pembungaan pembuahannya tetap bisa normal, tetapi keamanan juga tetap bisa terjaga itu ya? Ya betul sekali Mas. Karena menjadi dilema tanamannya subur, tetapi ketahanan terhadap penyakitnya minim. Ya itu yang terjadi banyak sekarang terjadi, makanya kan ya kita juga mau gimana, mau jamur sama antraknos itu juga yang membuat harga menjadi mahal. Ya. Jadi ya wes jalan aja gitu. Itu musibah yang membawa berkah ya? Betul Mas. Jadi pinter-pinter untuk mensiasatinya itu. Jadi awal tanaman ini memang tidak diset untuk tumbuh dengan subur atau dengan rimbun. Betul Mas, saya enggak, karena kembali lagi Mas, niat Mas. Jadi niat bekerja ibadah lah Mas, itu bukan mau dipuji orang, enggak. Yang untuk keluarga, untuk ibadah. Oke, jadi tanaman ini memang sengaja disetting tidak tumbuh terlalu subur ya Mas ya. Kocor baru dilakukan di umur 80-an hari setelah tanam dan memilih yang aman, yaitu menggunakan Impresol. Impresol dan Biosigma Mas. Oh, tetap ada kombinasi dengan Trichoderma. Iya, Trichoderma itu saya ya itu sama, aplikasinya sama, jadi saya rendam dulu semalam baru besoknya saya kocor. Itu intervalnya berapa hari sekali Mas? Interval kocornya? Iya. Baru 1 kali. Oh, baru 1 kali itu. Tapi sudah terlihat bedanya. Iya, bedanya maksudnya dari segi pertumbuhan dia juga tumbuh, daunnya juga. Ini kan dulu sempat kena jamur atau bakteri gitu, terus daunnya rontok kan. Setelah saya kocor itu dia tumbuh normal Mas. Alhamdulillah gitu ya. Jadi memang dilema untuk petani itu biasanya melakukan pemupukan di fase generatif di musim penghujan seperti ini cenderung tidak berani. Padahal satu sisi tanaman tetap butuh nutrisi ya Mas ya. Iya, salah satu fungsinya nutrisi kan juga untuk imunnya tanaman Mas. Jadi ya mau gimana lagi. Di samping nutrisi kemudian asam humat, tadi kalium asam humat Mas, untuk menunjang supaya antibodi atau kekebalan tubuh dari tanaman ini untuk menghadapi musim penghujan seperti ini kiatnya apa saja Mas? Apakah inseknya juga perlu dijaga atau hanya fokus di nutrisi atau di fungi atau gimana? Iya, biasanya kalau di musim hujan ini biasanya itu petani lebih fokus di fungi ya Mas. Sebetulnya menurut saya itu keliru Mas. Jadi karena insek itu salah satu faktor yang tidak bisa diremehkan, karena kan kita bicara fungi ini kan bentuknya spora Mas, nggak tahu dia kecil apa. Nah insek ini juga kecil, siapa tahu dia hinggap di tempat yang ada jamurnya terus membawa, jadi apa ya, menyebaran gitu. Jadi yang biasa dilupakan itu petani itu. Jadi musim penghujan biasanya asik untuk tidak menggunakan insek tapi lebih fokus di fungi. Makanya kan banyak yang udah saya semprot fungi tapi kok masih ada gitu, masih ini ya. Itu salah satunya yang dilupakan adalah inseknya itu. Karena bisa berpengaruh terhadap proses penyebaran spora itu. Betul. Ya. Nah, untuk Mas Minto sendiri, untuk insek yang digunakan apa saja ini? Saya kebetulan menggunakan produknya MKD Mas ya. Jadi kalau untuk keriting tripnya itu saya menggunakan Android Mas. Dia Abamectin 72 EC Mas, dosis tinggi, cuma pemakaiannya ngirit Mas, cuma kecil sekali. Terus untuk kutu-kutuan itu saya menggunakan Unirek. Nah, saya sesekali saya memakai Gordon Mas. Itu Profenapir tertinggi di kelasnya Mas, 320 EC gitu. Itu ulat yang suka makan di cabai pun selesai itu Mas dengan itu. Terus untuk funginya itu saya pakai di Vconazole-nya dari MKD itu Indomov itu saya pakai itu saya baru habis kemasan kecil 100 ml semua itu Mas, itu belum habis, masih ada. Oke, jadi untuk insek dan fungi pada intinya tetap dimasukkan. Jadi kalau biasanya hanya asik di funginya saja, tetapi Mas Minto justru perlu memperhatikan inseknya juga perlu kita jaga, kemudian nutrisinya juga perlu kita kuatkan, baru kita berbicara tentang fungi. Betul, makanya semua harus berimbang Mas. Segala sesuatu kemungkinan yang bisa menyebabkan kegagalan itu harus kita eliminir lah Mas. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang saat ini masih terfokus pada penggunaan fungisida, tidak ada salahnya untuk mencoba apa yang dilakukan Mas Minto ini. Jadi nutrisi itu juga akan membantu untuk meningkatkan imunitas dari tanaman tersebut. Betul. Kemudian insek itu juga berpotensi untuk membantu proses penyebaran spora. Makanya perlu tetap menggunakan insektisida, baru kita menggunakan di funginya. Funginya juga kontak sistemik ya Mas ya? Harus kontak sistemik. Kontak sistemik gitu. Jadi segala upaya kita coba kerahkan. Iya Mas,
maksimalkan mas. Karena berjuang di harga yang seperti ini tentunya itu akan diimbangi dengan resiko yang sangat tinggi ya mas ya, kegagalannya. Ya, resiko sangat tinggi. Ya kita harus juga berani spekulasi dan meminimalisir kemungkinan yang itu tadi pas bisa membuat tanaman kita itu menjadi gagal panen mas. Ya salah satunya ya mungkin kalau banyak petani bilang mosok insek bisa ini enggak, itu kan cuma sebatas dia bisa membantu penyebaran fungisida, fungi itu mas. Karena ya itu tadi kita nggak tahu tuh seberapa besar si spora itu, kita nggak tahu. Jadi segala kemungkinan coba kita antisipasi. Kalau untuk nutrisi mas, hanya melalui via pengocoran tadi atau juga melalui via spray juga mas? Saya via spray juga mas. Untuk Morden, Kalinet tuh saya pakai mas sama mikro mas, jangan lupa sampai mikronya itu Vitaron, karena kan sebetulnya yang kecil-kecil itu kalau di musim hujan ini sangat dibutuhkan mas. Cuma intensitasnya aja yang kita jarangkan, kita kurangi gitu. Jadi pada dasarnya nutrisi baik atas maupun bawah itu tetap perlu diberikan, hanya saja kita perlu melihat bahannya. Iya betul. Mungkin kalau kita tidak menggarisbawahi, kadang ada yang memberikan nutrisi tapi asal-asalan gitu ya. Jadi kandungannya mungkin tidak terlalu difikirkan secara detail, sehingga nanti mungkin ada unsur-unsur yang mungkin berpotensi untuk membantu pertumbuhan dari spora atau dari jamur tersebut ya mas ya? Iya mas, sebetulnya kalau saya sih menghemat saya itu kalau untuk penggunaan mau insek mau fungi itu saya pupuk juga mas, itu sesuai dosis anjuran aja mas. Jadi sesuatu yang berlebih itu kan ya tidak baik. Seperti misalnya kan Vitaron itu kan mikro itu kan juga nggak wajib, maksudnya nggak wajib tapi harus ada gitu. Jadi ya nggak usah banyak-banyak gitu. Justru malah kalau terlalu banyak bisa jadi racun ya mas ya? Ya racun, seperti misalnya kalsium juga, orang-orang kan ada yang dikocor atau dikasih kalsium banyak. Kalsium itu kan sifatnya kan basa mas. Ya sedangkan tanaman cabai, khusus tanaman cabai ini kan dia pH terbaiknya itu kan sekitar 5,5 sampai 7. Nah kalau kebanyakan kalsium nanti pH-nya di atas 7 juga malah menghambat penyerapan. Ya, gitu. Jadi segala sesuatunya kita perlu berikan secara bijak ya mas ya? Sesuai dosis anjuran, jangan terlalu bernafsu atau perlu berambisi. Kita perlu menyesuaikan dari kebutuhan tanaman, bukan keinginan dari kita yang memberi ya mas ya? Iya betul, itu antara kepinginan sama kebutuhan sama kepinginan itu harus tahu mas. Harus bisa membedakan mas. Makanya ya dibutuhkan ketenangan di musim-musim seperti ini, dibutuhkan ketenangan. Oke, mungkin di antara teman-teman juga ada yang saat ini mungkin sedang panen juga, kemudian juga ada yang sudah mau habis dan menghadapi musim kemarau juga. Untuk menghadapi musim kemarau, apakah formulasinya, karena kalau nanam di akhir bulan ini atau bulan depan itu meskipun musim penghujan tapi potensi nanti panen kan di musim kemarau. Iya mas. Menurut Mas Minto itu untuk formulasinya dari bawahnya itu tetap perlu sama atau perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi? Kalau menurut saya itu mas, dari awal dulu video saya kan tanamlah di tanah yang baik ya mas. Jadi sebisa mungkin bikinlah lahan itu semaksimal mungkin, sesteril mungkin, walaupun kita nggak bisa 100% ya mas. Nanti akan enak di perawatannya mas. Itu tetap harus kita olah, jangan ya. Maksudnya olah itu kan nggak harus yang tahu karakter tanah itu kan si petani penggarap mas. Jadi ya biasanya seperti apa gitu. Harus diolah dulu lah mas. Nggak tahu cara, maksudnya nggak banyak metode cara pengolahan itu, nggak harus yang dibongkar, diratain, nggak harus, banyak sekali metode yang bisa digunakan ya. Pada dasarnya yang paling tahu atau paling paham tentang tanah kita ya si penggarap itu sendiri. Iya, karena kan ya karakter tanah beda-beda. Ya, jangan kan yang ini mas, antara petak sini sama petak situ sudah bedanya jauh sekali mas. Apalagi sampai beda daerah ya mas. Daerah ya, beda ketinggian. Ya, beda lagi. Mungkin itu juga. Jadi teman-teman perlu memahami apa yang tanaman butuhkan, kemudian menyesuaikan kondisi lahan, kemudian tanah, kemudian lingkungan gitu. Dan belajar untuk mencoba memahami, jangan hanya copy paste gitu ya. Betul mas, betul ya. Karena kalau copy paste kan kita perlu menyesuaikan. Oh, ternyata dia di dataran tinggi, kemudian ditempatkan di dataran rendah, beda. Ya itulah masa, makanya tadi di awal saya bilang tanaman ini, lahan ini udah saya siapkan, sebetulnya udah tahun lalu udah saya siapkan mas. Jadi saya udah ada rencana setelah cabai ini nanti saya tanamin timun. Nah dengan timun, habis timun
cabai lagi yang sekarangnya. Dari situ saya sudah membuat persiapan apa yang harus saya lakukan gitu Mas, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas. Mungkin itu ya sahabat petani semua, sudah lumayan banyak yang kita bahas, dan ini kebetulan juga bareng dengan hujan juga. Hujan dingin. Ini berkali-kali hujan gitu, dan alhamdulillah saat ini sudah panen. Ini petikan keberapa Mas? Petikan ke-6 Mas. Petikan ke-6, tapi belum raya, belum puncak. Belum. Semoga tetap sehat, aman, dan Amin. Produktivitasnya semakin tinggi dan harganya minimal tidak turun lah. Ya, dan semoga naik. Ya. Semoga ini juga dirasakan oleh petani-petani lain. Musim kita akhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk petani semua Mas Minto. Untuk sahabat petani dimanapun Anda berada, menghadapi musim penghujan ini, yang dibutuhkan adalah ketenangan hati Mas. Jadi jangan gegabah asal obatnya ini langsung harus ditelusuri dulu apa yang sudah dimasukkan, kenapa gitu. Biar jangan terjerumus sih Mas itu. Terus untuk bibit drone ini ya Mas, drone Tavi ini mungkin ya not the first but one of the best lah. Wah, itu saya kurang paham ya. Bukan yang pertama, tapi bisa jadi salah satu yang terbaik. Betul. Mantap, ini petani lumayan pinter bahasa Inggris ini. Petani naik level Mas. Itu saya nyari lama itu. Tahu saya mau ke sini terus browsing. Oke. Memang pada dasarnya Mas Minto ini memang seorang akademisi ya Mas ya. Jadi wawasannya sudah lumayan tinggi dan banyak hal yang bisa kita ambil dari lahan ini. Pertama, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan cuaca ya. Betul. Kita yang perlu beradaptasi gitu, karena cuaca kemudian lingkungan ya memang seperti ini adanya gitu. Kemudian kita yang belajar untuk memahami polanya seperti apa gitu, karena dari tahun ke tahun ya mungkin polanya seperti ini gitu. Jadi musim hujan, tingkat hujan tinggi, biasanya nanti dampaknya di penyakit. Kalau banyak tanaman yang rusak, nanti harga akan naik. Pasti kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan lahan ini jauh-jauh hari. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru kita berbicara tentang obat, tapi mulailah dari pengolahan lahannya. Betul. Kemudian dihitung timingnya seperti apa. Bahkan tadi lahan ini memang tidak terlihat istimewa dari luar, tapi membuat tanaman sehat itu jauh lebih sulit daripada membuat tanaman subur ya Mas. Betul Mas. Ya. Gitu, betul sekali. Betul sekali. Jadi ini memang tidak terlalu terlihat subur, tetapi menurut saya sangat sehat. Nah, ini adalah kuncinya gitu. Jadi dimulai dari tadi untuk olah lahannya ini bukan didiamkan tapi nganggur. Digunakan untuk budidaya tanaman timun. Padahal itu sembari menunggu lahan dan pupuknya itu siap. Nah, gitu. Kemudian setelah timun dicabut, di lubang tanam ini diberikan ada kompos, kemudian dikocor menggunakan trichoderma plus asam humat. Kemudian setelah itu baru dilakukan proses penanaman. Kemudian di fase vegetatif tidak dilakukan pengocoran. Tidak Mas. Sama sekali sampai umur 80 hari. Iya. Sampai detik ini baru sekali. Dan baru setelah fase generatif baru mulai dilakukan pemupukan, dan pemupukannya itu pun juga dilematis itu, karena posisi tanaman itu tidak terlalu subur tapi memerlukan pupuk. Satu sisi itu sudah memasuki musim hujan, di mana ketika kita memberikan pupuk kimia biasanya ada dampak negatif yang ditimbulkan, mulai dari kerentanan tanaman terhadap serangan penyakit. Makanya beliau mencoba dulu untuk penggunaan kalium plus asam humat. Jadi itu tidak langsung dikocor secara keseluruhan, tapi dicoba untuk beberapa bedeng terlebih dahulu. Betul, dan dampaknya terlihat dan tanaman aman, baru berani dilakukan secara keseluruhan. Karena di kalium asam humat tersebut, meskipun kandungannya hanya kalium plus asam humat, tetapi membantu untuk proses pertumbuhannya, kemudian pembentukan bunga dan buahnya itu juga terbantu ya Mas ya. Apalagi slogannya Mas Minto untuk mengendalikan penyakit itu tidak hanya menggunakan fungisida gitu, tetapi kombinasi antara insek, fungi, dan nutrisi. Itu untuk agensi hayati juga senantiasa diberikan ya Mas, di sebelum tanam dan pas generatif itu juga dimasukkan. 2 kali sama. 2 kali untuk trichodermanya. Kemudian bagian atas di musim penghujan beliau tetap memasukkan nutrisi. Hanya saja sesuai dengan dosis anjuran, dan bahannya juga bahan-bahan yang tepat atau yang dipastikan aman. Kemudian untuk inseknya tadi juga sudah disebutkan beberapa macam ya Mas ya. Ada yang spesifik untuk ulat, ada yang kutu-kutuan, kemudian ada yang tungau, trip tungau itu juga ada. Kemudian funginya juga digunakan untuk yang kontak dan sistemik. Nah, untuk benih beliau menggunakan drone Tavi karena di lahan ini memang sudah endemik ya Mas ya. Endemik virus kuning Mas, dulu. Ini rumput saja kena virus ya Mas? Iya. Kuning-kuning. Jadi saya tadi di seberang jalan juga ada tanaman baru segini
sudah kuning ya. Jadi memang itu menjadi salah satu solusi ya, momok ya untuk virus kuning. Jadi benih yang tahan virus bisa menjadi pilihan lah. Ya, pilihan. Tidak sempurna, tentu saja ada kelemahannya. Tadi juga sudah disebutkan untuk kelemahannya, tetapi paling tidak untuk saat ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Sebagai itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Minto atas wejangannya dan ilmu yang sangat berharga. Insya Allah ini akan mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Semoga tanamannya tetap sehat, aman, dan harganya juga tetap stabil. Amin. Untuk teman-teman juga semoga tanamannya tetap aman, senantiasa diberikan kemudahan, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Terima kasih Mas Minto. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.